Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah sattar, la ilaha illallahul ghaffar, la ilaha illallahul qahhar, لا إله إلا الله الجبار الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه في جملة الأخيار وصلى الله على النور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا وحبيبنا وشفيعنا صاحب المولد نبينا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المطهر وأصحابه المهاجرون والأنصار. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقال الله تعالى أيضا ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العلي العظيم وصدق على لسان حبيبنا سيد المرسلين آمين. اللهم بارك لنا يا كريم القرآن العظيم على لسان حبيبنا سيد المرسلين وجعلنا يا الله من القوم المؤمنين والشاكرين. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على صاحب المولد سيدنا محمد وآله خير الورى سجية واغفر لنا يا الله warhamna ya Allah ya Rabbana. Saat ini kami di depan pintu rahmatmu, saat ini kami di depan pintu barokahmu, saat ini ya Gusti ya Allah di depan pintu karahmahmu ya Allah. Sampaikanlah hajat-hajat kami, lindungilah kami serta negara kami ya Rabbana. Anta ta'lamuhum wa ana wala a'lamuhum innaka anta 'allamul ghuyub ya Allah ya Gusti. Saat ini kami datang karena kami cinta kepada kekasihmu Muhammad, sebagaimana engkau perintahkan kepada kami agar menyintai kekasihmu Muhammad, mengikuti kekasihmu Muhammad. Malam ini ya Allah, dengan keberkahan daripada kekasihmu Muhammad, jud wa balligh maqasidana, sampaikanlah ya Allah hajat-hajat kami, niat-niat kami ya dzal ula fi hadhihi al-laila wa min kulli al-layali walhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah. Yang saya hormati, yang menjemput saya, yang membawa saya serta rombongan di kediaman beliau, Bapak Tasrifin serta keluarganya yang saya hormati. Dan tidak lupa
para asatizah yang malam ini hadir yang saya hormati. Pun pula tidak lupa orang tua kita, Bapak Lurah Kampung Krandon ya, yang saya hormati, tokoh-tokoh masyarakat, kaum muslimin wal muslimat, al-mu'minin wal mu'minat, rahimakumullah. Maulid Nabi, Maulid Nabi, Maulid Nabi, luar biasa. Tapi sampean panjenengan sedanten mesti ngerti nopo niki Maulid Kanjeng Nabi. Maulid gak wajib. Ingat, Maulid tidak wajib. Tetapi kita diwajibkan sama Gusti Allah menyintai Rasulullah. Bagi kita kewajiban menyintai Kanjeng Nabi Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak. Aku angkat namamu sejajar dengan namaku, aku Allah. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran menyinggung kepribadiannya Kanjeng Nabi Muhammad yang agung, yang luar biasa. Saya tadi bawa ayat jaminan Gusti Allah kepada kita. Jaminan Gusti Pangeran ke kita. Diwajibkan kita, Gusti Allah yang mewajibkan menyintai Rasulullah. Di mana setiap hamba menyintai Rasulullah, dia akan mendapatkan derajat dari Allah. Keluhannya didengar langsung karo Gusti Pangeran. Hajatnya dimudahkan oleh Allah. Yaitu cinta karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ini malam hirup pikuk kumpul tokohnya, lurahnya, ustadznya, ustazahnya kumpul keluar daripada majelis ini. Lali cintane panjenengan karo Kanjeng Nabi. Alangkah ruginya. Ini kesempatan bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bangga kepada kita. Ini loh umatku. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, pegang ini ayat Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalimat Al-Quran bila mana diawali kalimat qul niku perintah. Katakan, hei kekasihku Muhammad, kepada seluruh umatmu. Apakah mereka ingin aku cintai? Aku Allah. Pak, ini kesempatan bagi kita. Apakah kalian mau aku cintai, kata Allah? Cinta itu mahal. Cinta itu perlu pengorbanan. Cinta itu mengambil seluruh kehidupan kita. Itu cinta. Dan di sini Allah memanggil kita, Qul in kuntum tuhibbunallah, apakah kalian, hei hamba-hambaku, mau aku cintai, mau aku kabulkan sampean sedanten, cintai kekasihku Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Kata Allah, fattabi'uni, ikutilah kekasihku Muhammad. Perintah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikutilah kekasihku Muhammad.
Cintailah kekasihmu Muhammad. Jalanlah di jalan kekasihku Muhammad. Quran bukan komik, bukan dongeng, bukan cerita-cerita yang tidak ada ujungnya. Ini pegangan kita. Fattabi'uni, ikutilah kanjeng Nabi. Bagaimana kita akan mengikuti seseorang bila kita tidak mengenal orang tersebut? Bohong. Bagaimana kita akan menyintai seseorang? Orang tersebut kita nggak kenal. Monggo, para jamaah, ini malam Anda sadar. Anda harus mengetahui legitimasi kehidupan kita. Lalu kita ditanya, Beb, kula niki cinta karo kanjeng Nabi. Gusti Allah cinta ke kaulah. Apa untungnya? Manusia itu selalu berpikir untung. Apapun dibarengi dengan untung. Untungnya luar biasa dijawab dari ayat ini. Yuhibbukumullah. Gusti Allah akan cinta sama kita. Hidup kita akan langgeng. Di badan kita yang ada penyakit keluar. Lalu keadaan ekonomi kita lebih berkah, lebih luar biasa. Karena Allah memandang kita. Allah cinta sama kita. Lalu naon, Beb, apa untungnya? Wa yaghfir lakum dunubakum. Dosa-dosamu aku akan ampuni, kata Allah. Quran niki, Bu, ini bukan dongeng. Dosanya seberapapun, tapi kalau ikhlas ke kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini malam bapak-bapak, ibu-ibu mendapatkan kehormatan dari langit. Panitia hanya wasilah. Tapi kita duduk di sini karena kita cinta sama Rasulullah. Sehingga kepulangan kita akan membawakan barokah. Barokatil majlis. Barokahnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak ada jalan lain kecuali mencintai Rasulullah. Apalagi zaman sekarang. Orang sudah pelan-pelan keluar jalur. Orang menggadekkan dirinya untuk maksiat. Orang menjual kehormatannya untuk harta. Kalau sampean kembali ke real dengan penuh sukacitanya kepada kanjeng Nabi Muhammad, hidup kita langgeng. Rumah tangga kita terang benderang, rahmat turun. Besok dikubur sampean kiamba, enjing sampean enten kubur, mungkar wa nakir mau tanya sama sampean, man rabbuka wa man nabiyuka, sinten nabimu. Setiap manusia akan mendapatkan, walaupun dia orang kafir. Walaupun orang kafir, mungkar wa nakir tetap bertanya. Sebab ini dikatakan test case, ujian terakhir. Secara individual, secara pribadi-pribadi, kita akan didudukkan di ruh kita, di bawahnya jasad kita di alam kubur. Lalu malaikat akan bertanya, fa kaifa mahabbatuka ala Nabi Muhammad? Bagaimana kecintaanmu kepada Nabi Muhammad? Saya bawa satu kisah kejadian benar di Jakarta. Lah niku tonggo kula. Tiang Jawi saking Semarang. Jenenge Pak Harsono. Pak Harsono niku sugih. Mobilnya berderet. Punya anak semata wayang. Anaknya semata wayang. Jenenge Edi Sutrisno. Umurnya 8 tahun. Suatu saat sang putra niku Edi
Pulang dari sekolahnya, langsung dia nabrak mamanya. Ma. Kenapa? Ada apa nak? Tadi di sekolahku itu ada temanku yang ulang tahun. Ada yang ulang tahun. Kapan ulang tahunnya Edi? Subhanallah. Nanti ayahmu datang sore, tanyakan sama ayahmu, kapan ulang tahunnya sampean? Ulang tahunnya Nak Edi. Sore datang bapaknya. Pak, kapan ulang tahunnya Edi? Anakku pinter ya. Memang turunan Gatot Koco ya. Dibanggakan anaknya. Nanti bulan depan Edi mau bikin ulang tahun di sekolah. Di sekolah kamu bikin Edi, bapak sama mamamu mau bikin ulang tahun di rumah. Nah, anak semata wayang mau sugih. Saya malam minggu mau keluar, di depan rumah saya itu banyak mobil parkir. Saya pikir ada yang mati. Jakarta ini enggak banyak parkiran di jalan kecuali bendera kuning. Saya tanya sama tukang rokok, Pak, ada apa ini kok mobil banyak? Tempatnya Harsono, anaknya ulang tahun Bib. Ya sudah. Besok hari Minggu jam 11:30 ngetok pintu. Bib, assalamualaikum. Bawa roti. Bib barokah. Lah niki roti saking putra kula si Edi ulang tahun. Duake Bib. Ya. Terus saya tanya, luar biasa Pak. Kira-kira panjenengan medali nyotro pinten Pak nganggo ulang tahun? Bib ya enten wae. Anakku semata wayang Bib. Harta enggak ada hitungan. Ndak kira-kira pinten Pak. Dipikir. Mboten napa-napa Bib. Niki Bib. Ya kurang lebih 26 juta. Hah? 26 juta? 2 jam? Ya Allah. Ya Pak. Doa Bib insya Allah. Ini balancing namanya. Perumpamaan. Dia Islam. Dia mau mengeluarkan 26 juta untuk 2 jam di rumahnya. Karena apa? Karena dia cinta sama putranya. Ini putra besok belum tentu membantu bapak ibunya. Ar-Rasul di dalam kitab Irsyadul Ibad atani Jibril. Aku didatangi sama Jibril. Lalu Jibril bercerita. Di zaman Bani Israel ada suami istri. 70 tahun berjamaah sholat tahajud. Punya anak semata wayang. Kalau pagi dikasih duit main pulang malam. Bapak ibunya jungkir balik setiap malam rukuk sujud. Si anak malah dikasih selimut. Diteruskan ini ceritanya Sayyidina Jibril. Besok di yaumil kiamah suami istri itu gandengan mau masuk surga. Ditarik sama si anak. Dan anak berbicara kepada Allah. Ya Rabb, anta ahkamul hakimin. Engkaulah seadil-adilnya agung. Wujudku sekarang di hadapanmu ya Allah. Wasilah ini bapak ibuku. Dan ini hari engkau akan masukkan aku ke jahanam. Bapak ibuku sebagai wasilahku wujud di hadapanmu. Engkau akan masukkan mereka ke dalam surga. Aku minta keadilanmu ya Allah. 70 tahun. Sehingga Allah memvonis bapak ibunya dia dimasukkan ke neraka sair. Saya tadi terbawa oleh kalimat daripada Pak Lurah. Apalagi zaman sekarang. Na'udzubillah. Mari kita kembali ke basic. Paling aman. Paling indah. Menyintai Rasulullah. Gak ada jalan lain.
Zaman sekarang saya tanggung jawab Pak Bu di hadapan Allah. Kalau sampai lakukan ini pasti Anda akan senang. Senang di dunia, senang di kubur, senang besok di yaumil qiyamah. Mari kita merubah tatanan kehidupan kita. Bagaimana Beb supaya menunjukkan kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad? Salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. 24 sahabat menulis tentang ini hadis yang luar biasa. Man shalla alayya wahidatan wa sallallahu alaihi asyra hasanat wa yabhu asyra sayyiat wa rafa'allah asyra darajat. Kalau kita bersalawat sekali saja, on the spot, saat itu kita diberi oleh Allah. Sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saat itu diberi 3 hal oleh Allah. Pertama, dikasih pahala 10. Yang kedua, diambil dosa kita 10. Gak cukup. Subhanallah. Diangkat derajat kehidupannya sampean 10 derajat sekali. Bagaimana kok sampean bawa 100 kali? 1000. Apalagi ibu-ibu banyak nganggur di dalam rumah. Daripada ngomongkan orang, mandek. Karena itu apa? Tidak ada setan paling gembira untuk mengganggu umat Kanjeng Nabi Muhammad kecuali riba. Ngomongkan tetangga, membawa omongan-omongan, ini membawa ke kubur. Insya Allah sampean sholat, haji segala macam. Tapi kalau sampean ngomongkan orang, membuka aibnya orang, kuburnya sampean panas sampai yaumil qiyamah. Sampai Anda meminta maaf sama orang yang Anda katakan yang buka daripada aibnya mereka. Mari, salawat ini pegangan zaman sekarang. Sampean di rumah baca salawat, medal saking pasar, gak apa-apa. Ini salawat, ini saya katakan lagi, ini paling enak zaman sekarang ini didengungkan daripada salawat. Karena mempunyai kebebasan. Sampean gak megang wudhu, boleh. Ibu-ibu halangan, gak bisa sholat, gak bisa ngaji, dibolehkan baca salawat. Luar biasa. Sampean melampah saking pasar dengan keranjangnya, baca Allahumma sholli ala tonggo Bu pinara Allahumma sholli ala sayyidina. Insya Allah ada perubahan. Dari rumahnya ke pasar 50, balik ke pasar sampai rumahnya 50, 100 kali 10 berapa? 1000. Dan orang yang banyak membaca salawat rumahnya adem. Amin apa itu apa amin dibohongin Habib ini. Memang amin itu paling mudah, amin bisa selesai. Tidak ada urusan amin sudah. Kini Allah tidak akan merubah kehidupan kita. Sudah ditentukan sampean masih di janin ibunya sampean. Allah sudah menentukan umur sampean. Lalu rezeki sampean dan jodoh sampean sudah ditentukan oleh Allah. Dan kalau Anda merubah tatanan kehidupan menjadi tatanan agamawi, Allah pasti akan membantu. Dimulai salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik motor, moco salawat, boten nopo-nopo. Wah insyaallah sampean boten wonten SIM atau helm, polisi nggak ngelihat. Berkahnya salawat. Dan bulan Rabiul Awal itu para wali-waliullah berlomba untuk menggapai makom-makom yang tinggi. Di antaranya Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultan Aulia. Yang tadinya nggak dianggap oleh masyarakatnya. Begitu sampai tanggal 1 Rabiul Awal tidak kurang 30.000, 40.000. Dan bahkan ulama-ulama seperti Sahibir Ratib, Sayyidina Al-Idrisil Akbar hampir 50.000 setiap hari salawat. Kita nggak usah 50.000.
1000 aja sudah asyik. Iya. Bu, supaya nggak tua-tua, baca salawat. Apalagi taruh bedaknya. Terus muda, nggak bakal mati. Mati tapi nggak bakal tua. Salawat ini luar biasa. Dan ulama mengatakan apa? Salawat itu 2 zikir. Ingat, ini ilmu ini. 2 zikir. Kenapa kok 2 zikir? Sebelum kita nyandak jenenge Kanjeng Nabi, diawali dengan apa? Allah, Allahumma, Allah, Allah, Allah. Artinya, ya Allah, demi nama-namamu al-ulya al-husna, aku beruluk salam dan salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Salawat kemana-mana bebas, hanya 2 tempat dilarang. Karena menyangkut harkatnya Gusti Allah. Yang pertama di kamar mandi. Kamar mandi itu tempat pribadi, tempat kotor dan lain sebagainya. Yang kedua, setelah pertandingan Pak Sueb dengan Ibu Sueb. Iku arane danger. Nangkolah atus bersih boleh baca salawat karena di sini ada harkatnya Gusti Allah. Jadi sampean kemanapun juga baca salawat. Sampai dikatakan hadis mutawatir, hadis yang cukup yang cukup kuat sanadnya. Kullu doa, setiap doa. Kullu doa mahjubun dunas sama. Fa idza ja'atus sholatu alayya sa'idat doa. Apapun yang kamu minta tanpa diawali salawat dulu, doamu hanya sampai berapa meter sama kamu. Tetapi kalau diawali itu salawat, lalu ditutup salawat, sa'idat doa. Belum kita bangun, hajat kita sudah di Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo 3 kali kita latihan dari sekarang. Allahumma salli ala Dina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah wa ala. Gak sampai 1 menit 30 dosa kita hilang, 30 hasanat, dan Allah menaikkan kita 30 derajat. Yang naikkan derajat kehidupan kita itu Allah. Monggo. Maulid identiknya salawat. Dan sekarang saya mau buka. Apa itu maulid? Saya berbunga-bunga ini malam. Semangat. Lihat jamaahnya banyak. Bapak-bapaknya pakai baju koko anyar-anyar. Ibu-ibunya, gadis-gadisnya pakai jilbab anyar. Neng, sangking pundi? Mau kemana Neng? Mauludan. Asyiknya. Bikin pakai apa? Jilbab anyar. Jilbabmu Neng? Nggih. Mau tumbas saking pasar. Pinten? Wis pinten? 50.000. Rahmat. Ini rahmat dari Allah. Mari bapak-bapak, ibu-ibu harus tahu, yang membesarkan maulud itu bukan manusia. Yang membesarkan maulud itu bukan manusia. Yang membesarkan maulud itu Gusti Allah. Biar Anda tahu. Yang dibaca Barzanji, Ad-Diba, Samtud Duror, Syarafil Anam, Dia Ulami, semuanya itu tulisan tangan para ulama. Mengambil histori daripada kelahirannya Rasulullah. Dan yang membesarkan ini maulid bukan manusia, Gusti Allah. Supaya antum tahu. Makanya saya heran sama ulama-ulama, kenapa tidak mau membuka?
bisanya banyol-banyol aja. Ini malam perhatikan betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Sayyidina Jibril di dalam hadis qudsi. Ya Jibril, nadi fi sairil makhluqat min ahlil ardi was samawat bitahani wal bisyara fa inna nural masun was sirril maknun alladhi awjadtuhu qabla al wujudil asya wa ibda'il ardi was sama. Hei Jibril, longlongkanlah suaramu, pekikkanlah suaramu, beritakan kabar gembira dari aku Allah kepada seluruh makhluk di langit dan di bumi. Sebentar lagi kekasihku akan lahir di dunia. Kabarkan ya Jibril. Setelah Sayyidina Jibril mengabarkan di langit dan di bumi, semuanya mendapatkan kabar, termasuk tanduran-tanduran niki, ini makhluknya Allah. Ikut bertasbih. Bumi, ini makhluknya Allah. Nanti sampean kok ke kubur ya Mbak, ini bumi berbicara sama sampean. Semua ini punyanya Allah, semuanya bertasbih. Kecuali satu. Iblis wa junudi yang tidak mendapatkan kabar. Pada saatnya Allah mengeluarkan nur yang disimpan, yang dirahasiakan oleh Allah, Nur Muhammad, diberikan kepada Sayyidina Jibril. Jibril bukan sendirian, Mikail, Israfil, malaikat-malaikat besar membawa arak-arakan dari Arsyullah, dari yang paling tinggi, membawa itu nur Kanjeng Nabi. Beramai-ramai mereka turun sampai di bawahnya arsy-Nya Allah. Fahtazzal arsyu taraban wa istibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaika tahlilan wa tamjidan wal istighfara. Waktu rombongannya Sayyidina Jibril membawa nur Kanjeng Nabi Muhammad sampai di bawahnya arsy-Nya Allah, Allahu Akbar, jutaan malaikat yang tadinya duduk semuanya berdiri bertasbih kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Saking gemuruhnya tasbihnya para malaikat, diliputi nur Sayyidina Muhammad. Goncang itu arsy-Nya Allah, gemuruhnya para malaikat melihat nur Kanjeng Nabi diarak dari langitnya Allah sampai ke bumi. Setelah itu nur masuk ke biliknya Aminah, ditaruh di janinnya Aminah. Setelah itu mereka mundur, nunggu para malaikat di luar biliknya Siti Aminah. Duduk. Ternyata di dalam biliknya Siti Aminah ada dua wanita pilihannya Allah. Ini wanita dahsyat, sudah ribuan tahun meninggalnya. Luar biasa. Itu malah mendapatkan kehormatan dari Allah. Arwahnya dihadirkan. Siapa ini wanita? Yang pertama, ibunda Sayyidina Isa alaihissalam, yaitu Siti Maryam. Siti Maryam ini ujiannya berat sekali. Tetap dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Siti Asia. Siapa Siti Asia? Siti Asia adalah istrinya Fir'aun. Dia ratu, kaya. Kalau keluar itu aksesorisnya, emasnya itu sekilo. Kalau nggih sekilo. Anting-anting nggih saon. Kabotan mas. Subhanallah. Dia didatangi oleh Musa, diberikan kitab Taurat, dibaca. Masuk keimanan. Langsung dibuka itu gelangnya, cerung. Anting-antingnya tang. Kalungnya kisaki lebih itu. Buka, plong. Tiap malam sujud, minta ampun sama Allah. Waktu sujud suaminya datang, Fir'aun. Ditendang oleh Fir'aun, dimasukkan penjara dan diumumkan supaya orang-orang Mesir
Semuanya mengetahui bahwa istri Tuhan Fir'aun, istrinya enggak mau sujud kepada Tuhan. Dikabarkan besoknya alun-alun itu penuh. Ratu kaya raya dilecehkan oleh suaminya sendiri karena beriman pada Allah. Diseret-seret. Lalu apa? Ditidurkan di tengah alun-alun. Tangan kanannya diketangi, kaki kanan kaki kiri. Sebelahnya besi lagi dilelehkan. Lalu Sayyidina Musa datang, nggak bisa bergerak. Ya Musa, doakan aku. Kata Musa, aku datang kemari diperintah Allah. Ya Asia, malaikat yang di langit di bumi menunggu doamu. Mereka akan mengaminkan engkau doa-doamu. Mintalah kepada Allah ya Asia. Di situ Siti Asia berdoa, ya Allah, angkatlah derajatku di sisimu ya Allah. Datang Fir'aun. Hei Asia, kalau kamu sekarang sujud di depan rakyatku, aku akan bangunkan mahligai emas. Apa yang kamu ingin aku beri. Sekali kamu sekarang sujud, supaya seluruh rakyatku melihat aku ini Tuhan, kamu tuh tobat kepada aku. Apa kata Siti Asia? Ya Fir'aun, la asjudi illa rabbil a'la. Saking kesalnya Fir'aun, itu besi yang leleh diangkat oleh Algojo, ditaruh di badannya, ambles, terbakar, mati syahidah. Waktu Kanjeng Nabi alaihissalatu wassalam akan lahir, ini wanita mendapatkan kehormatan dari Allah, dihadirkan. Gak cukup, malaikat dua wanita, siapa pula? Hurulin ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaan bima kanu ya'malun. Bidadari turun dari kayangan surga atas perintah Allah sambil bertasbih. Mari kita ikut bersama-sama tasbih supaya kita dapat barokah dari Allah. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Walhamdulillah wala ilaha. Ibunda Kanjeng Nabi Siti Aminah hanya ditemani seorang bidan yang bernama Syafa'. Syafa' bidan satu-satunya di kota Mekah. Dan Siti Aminah, Siti Syafa' nggak tahu kok di biliknya, di kamarnya itu penuh bidadari. Nggak tahu kok arwah solehat Maryam dan Siti Asia ada. Mereka nggak melihat, tapi beliau itu melihat. Lalu apa pula? Bikin kecut gentar setan wa junudi. Dia berusaha itu malam untuk mencari Nabi Allah Jibril. Kenapa? Depannya rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad, rumahnya Siti Aminah, berjuta-juta malaikat di atas semuanya turun di depan rumahnya Siti Aminah. Mereka semuanya duduk menunggu kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad. Luar biasa. Para nabi yang 124.000 mereka berdoa, bertasbih kepada Allah. Detik-detik Kanjeng Nabi akan lahir. Allahumma salli wa sallim wa barik. Lalu Siti Aminah berkata kepada bidan, hei bidan Syafa', rasanya aku ini akan melahirkan kandunganku. Tolong ambilkan kain-kain di belakang dapur. Siti Syafa' ngambil kain, begitu balik terkejut dia. Rasulullah sudah lahir. Kaget dia. Dia lihat. Belum dipegang. Belum dijamak. Lalu apa? Bidan ini gemeter. Kemana gemeter? Belum pernah melihat seorang ibu melahirkan seperti Siti Aminah melahirkan. Kenapa? Ini bayi begitu keluar lahir
posisinya sujud. Kaget, gemeter ini. Kok sujud? Dalam kitab disebutkan syahidan hamidan ka'annahul badru fitamami. Diambil ini sang bayi Kanjeng Nabi Muhammad sama bidan, ditaruh di sebelahnya. Nur faqa kulla nur, cahaya di atas cahaya, sampai Siti Syafa gak kuat, ditutup matanya sambil mundur. Mundurnya Syafa, Jibril dan para malaikat besar masuk ke dalam bilik Siti Aminah, mengitari Rasulullah. Bidadari mengitari Rasulullah. Lalu dua wanita mendekati Siti Aminah dan mereka semua berdiri di atas semuanya, ya di depan rumahnya Siti Aminah semuanya berdiri, dan di atas seluruh para nabi yang jumlahnya 124.000 semuanya mengucapkan tasbih syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelahiran, bukan kelahiran biasa. Ini kelahiran membuat langit Allah goncang biwujud Zainal Wujud Muhammad. Allahumma shalli. Lalu untuk apa mereka di bilik Siti Aminah? Hanya melihat saja bayi terus pulang. Perintah Allah. Memberikan tahniyat syukur. Lalu memberikan selamat dengan lahirnya rahmatan lil alamin. Mereka mendekati Rasulullah lalu memberi kata-kata yang luar biasa. Apa kata-kata beliau? Marhaban, ya marhaban, marhaban ya khatimul anbiya wal mursalin, marhaban ya marhaban, marhaban ya habibur rahmanur rahim, marhaban ya marhaban, marhaban ya Muhammad ibni Abdullah. Selamat datang wahai insan penutup para nabi-nabi. Selamat datang wahai insan kekasih sang maha pengasih dan lagi penyayang. Selamat datang wahai Muhammad putra Abdullah. Kenapa kita kalau maulid berdiri? Ingat-ingat bapak-bapak ibu, kok sampai berdiri? Sang biografi menceritakan di situ Rasulullah lahir. Lalu pecinta-pecinta Rasulullah berdiri memberi hormat kepada Kanjeng Nabi dengan apa? Salawat. Ya Nabi salam. Wenek. Berdiri bu, supaya barokah. Salam laika ya Habib. Salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sallallahu alaihi wa alihi أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فاحذروا اليمن غرات واستضيئوا بجمال فاق في الحسن
تفرق. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفك، حيث أوتينا عطاء الجمال فخر المعبد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فلرب كل حمد جل أن يكسره العاد، اذهبنا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد، يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد، يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام، يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد، يا الله. طلع البدر علينا من ثانيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثانيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، وابلغ المختار عنا من صلاة والسلام. طلع البدر علينا بثانيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. صلى الله على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. Terima kasih, diminta duduk, kita mau baca doanya Rasulullah. Setelah doa selesai, minta masing-masing sama Allah supaya panjenengan sedanten dalu niki wonten enten pangaosan, insyaallah pulang bawa barokah. Pasti barokah. Ya, saya tambahin sedikit, sampai rumah sampean pikir. Saya minta tolong sampean pikir. Dugi saking griyane panjenengan sampean mikir. Ini PR. Orang kalau enggak sholat 5 waktu, jangan mengharap surga, bohong. Siapa dia? Kalau enggak sholat 5 waktu, goodbye. Kalau sholat 5 waktu, tambah sunnah qobliyah, tambah sunnah ba'diyah. Ada sholat witir, ada sholat hajat, ada sholat istikharah, ada sholat sunnah tasbih, ada sholat taraweh, ada sholat duha, ada pula sholat syuruk dan sholat mayit. Semua ini sholat. Apapun niat kita, sholat. Kalau tidak baca salawat kepada Kanjeng Nabi, gak diterima sholatnya sampean. Monggo saestune sampean mikir, sinten Kanjeng Nabi niki? Tolong pikir, siapa ini Rasulullah? Mulai ini malam, sampean harus kenal benar sama Rasulullah. Besok kita ini gak punya kekuatan, kecuali dapat syafaat. Syafaat ini penting. Rasulullah akan memberikan syafaat kepada umatnya. Umatnya yang mana? Umatnya yang ngaku Islam gak sholat. Yang ngaku Islam boten poso, tidak puasa. Sing sugih yang gak mau ngeluarin zakat, itu gak bakal dapat syafaat. Tapi Allah memberikan rekomendasi full kepada Kanjeng Nabi, memberikan syafaat kepada umatnya yang mereka betul-betul harus ditolong karena daripada kelalaian dan lain sebagainya. Tapi mboten ninggalkan sholat. Jadi ngerti Bu? Nggih. Ojo nggih. Sampai griyane wis kesel aku ya buang jilbabnya. Jangan. Ini penting supaya tahu sampean. Saya bawakan satu hadis terus kita doa. Rasulullah bersabda di depan seluruh sahabat di dalam masjid. Dengarkan baik-baik. Kalau bukan majelis ini saya nggak akan buka. Luar biasa. Apa kata Nabi? Ana awalin nasi khurujan idza bu'itsu. Ana khatibuhum idza wafadu wa ana ubashiruhum idza aisu liwa'il hamdi yauma idin biyadi ana waladi adam ala rabbi wala fakhr. Aku kata Rasulullah pertama-tama dibangunkan oleh Allah di yaumil qiyamah aku. Begitu aku bangun, di sampingku ada Sayyidina Jibril. Aku bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ma hadzal yaum? Hari apa ini ya Jibril? Kata Sayyidina Jibril, yaumil qiyamah. Langsung aku deketi Jibril, ya Jibril, aina ummati ya Jibril. Yang ditanyakan itu kita. Hari abadi, siksanya abadi, surganya abadi. Suami gak kenal istri, istri gak kenal suami, anak gak kenal bapak dan ibunya. Hari itu semuanya dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka hampir kebanyakan dibangunkan dalam keadaan telanjang bulat.
kecuali umat Sayyidina Muhammad. Dijaga kehormatannya oleh Allah. Semua laki perempuan telanjang bulat. Aku tanya, aina ummati ya Jibril? Sayyidina Jibril mengatakan kiamat. Tak bisa ngomong. Langsung Rasulullah mohon, ya Rabb, tunjukkanlah umatku ya Allah ini hari. Wa ana khatibuhum idza wafadu. Aku sujud sama Gusti Allah. Minta supaya umatku itu selamat. Pak, Bu, maaf. Insya Allah sampean punya 100 hektar di kota Tegal. Untuk ngasih hadiah kepada Rasulullah belum sampai. Ini alhamdulillah masih mau berbuat sedekah untuk Kanjeng Nabi ini malam. Yang diprioritasi oleh Bapak Tasrifin. Ini satu luar biasa. Bu, saya kasih tahu Bu. Kita akan nanti parkir di barzah, di Iliyin, di alam arwah. Dari situ sampean bisa tahu siapa ini Nabi Muhammad. Allah. Wa ana khatibuhum, aku yang diberi kesempatan oleh Allah untuk memohon kepada Gusti Allah. Wa ana ubasyiruhum idaisu, pada hari itu laki-lakinya seperti orang gila. Allah mundar mandir hari penentuan. Perempuan-perempuannya rambutnya sendiri jenggot-jenggot sambil menyesal. Aku kok dosa. Nangis hirup pikuk yaumil qiyamah. Ana ubasyiruhum, kata Rasulullah. Aku datengin mereka umat Nabi. Tenang. Aku mohonkan kepada Gusti Allah agar kalian selamat. Makanya banyakilah salawat supaya ada perpaduan hubungan batinnya sama Kanjeng Nabi. Jangan anda berpikir aku itu duduk Habib, aku itu duduk kiai, aku itu boten pondok pesantren, wala ustad, aku itu tukang ojek. Apa mungkin saya ada hubungannya dengan Rasulullah? Hadis yang dibawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kullu man shalla alayya laisa ahadun min ummati yusallim wa yusallimu illa balaghu. Laisa ahadun min ummat Muhammadin yusalli wa yusallimu illa balaghu. Tidak terkecuali siapapun umatku yang dia bersalawat kepadaku sampai kepada aku. Banyak umat Kanjeng Nabi yang begitu sakaratul maut Rasulullah datang ditunjukkan, dibesarkan hatinya waktu sakaratul maut. Kenapa? Ini orang hidupnya penuh dengan pembacaan salawat. Apalagi nanti di yaumil qiyamah. Mari, ini malam paling rahmat di Grandon ini. Grandon atau Gorongnon? Oh, Grandon ya. Ayo, mari kita mulai besok robah. Tolong supaya sampean ada kehidupan yang nyata. Ada kehidupan yang baik. Bu, orang kalau tamu gak boleh diusir. Walaupun dia kafir. Tetapi kalau tamu ngerasani wong, enten griyane panjenengan, usir. Bikin seret rezeki. Rumahnya panas. Orang kalau rumahnya dibikin ghibah, ngerasani wong, wah, panas rumahnya. Dan kalau mau tahu, gampang. Ibu-ibunya itu jarang pakai kelambi. Kutangan mawon. Suaminya datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah, kopi. Lah. Apa iki? Kiamat iki. Ini banyak ngerasain orang. Kalau tidur mantatin suaminya pakai kutangnya sambungan peniti. Gimana? Ini namanya banyak ngerasain orang. Tapi kalau banyak salawat, suaminya datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asyik. Adem. Pun tuang
Pun. Yuk, boten. Pun siram. Belum. Ayo, siram sama-sama. Iku eco. Jannati, baiti jannati itu. Kenapa? Ini orang banyak salawat. Cahaya mukanya itu cahaya. Besok di yaumil qiyamah terang. Luar biasa. Maka dari sekarang, mari kita budayakan bacaan kita salawat. Salawat gak dikenakan pajak. Salawat ngusir jin kafir di rumah kita. Salawat membawa rezeki kita, Masya Allah. Apalagi yang saya di Kalimantan, saya punya jamaah. Beb, saya ini sudah 7 bulan. Nganggo apa? Apa? Manuk Singapura, sarang walet tuh. Sudah 7 bulan, Beb. Kok waletnya gak datang-datang? Gini, 40 hari sampai jangan lepas baca salawat sakwatnya. Saya datang lagi Kalimantan. Alhamdulillah, Beb. Toto datang. Sekarang maafan saya, Beb. Dari apa? Ada apa? Sarang walet. Sarang walet, ngerti boten? Ayo saya bawa oleh-oleh. Ini kitab ini sudah 500 tahun. Ratib di kalangan para habib, ulama besar, ini Ratib Samsis Sumus. Di sini pembacaan ratib. Ratib itu artinya mentartibkan bacaan. Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Attas, dan ini ratib yang pertama Al-Idrus. Tidak diciptakan ratib kecuali di zamannya, keadaan zamannya. Ini Ratib Samsis Sumus Al-Idrus, keadaannya ekonomi berantakan. Sampai gadis kalau dilamar itu tawar menawar, pinter, maharis, sampai begitu. Sehingga ulama semua datang kepada Al-Imam Sultanil Malak. Ya Imam, mintakan sama Allah supaya ditarik ekonomi ini yang tidak benar, seret keadaan dan lain-lain sebagainya. Lalu Al-Imam Abdullah Al-Idrus Al-Akbar menciptakan ini rotib. Lalu beliau mengatakan, kalau setiap hari baca rotib ini, enggak sampai 40 hari, dibuka sama Allah yang tertutup. Dan di sini, subhanallah, paling pendeknya ratib. Atasnya Arabnya, Qur'annya, bawahnya Latinnya, bawahnya artinya. Jadi sampean baca ini tahu artinya. Yang kedua di kitab ini ada Asma'ullah Al-Husna. Doanya Rasulullah. Ini Asma'ul Husna itu berapa? 90? Ini bukan 99, 101. Ulama besar yang menciptakan ini. Al-Imam Ahmad, Sayyidina Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas. Luar biasa. Kalau ada hajat penting, sholat malam, baca ini Asma'ul Husna. Di tengah-tengah berhenti doa. Ini doanya. Berhenti, minta sama Allah apa hajatnya. Terus diteruskan lagi di doa. Yang ketiga ini adalah Sayyidis Salawat, Rojone Salawat dari kitab Dalail Khairat. Yang keempat di sini adalah Qasidah Tawassul. Yang kelima di sini adalah manakib biografi sang pengarang ratib. Yang keenam bintang film dari Jakarta. Ya, ini baca tiap hari. Lain, apalagi kalau waktu senggang dan lain sebagainya. Saya nggak bawa banyak, sedikit sekali, cepat dapat. Siapkan. Tadinya saya niat, sudahlah, saya lillahi ta'ala sudah 15.000. 15.000 dari Jakarta. Ongkosnya pinter nih di Jakarta. 15.000. Ya, jadi saya minallah ilallah. Ini dari Allah ke Allah. Tolong siapkan 15.000. Saya nggak bawa banyak. Cepat dapat, itu aja ya. Monggo. Ayo, siap panitia. Ayo. Ya, wong ganteng-ganteng. Salatullah salamullah ala buat ya. Salatullah salamullah ala yasin habibi
صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله Bobo, duduk aja Bu. ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل بدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل بدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله صلى الله عليه على طه رسول الله يا صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لخمسة أطفي بهم نار الجحيم الهادمة لخمسة أطفي بهم نار الجحيم الهادمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وخديجة الكبرى التي هي للمال العالمة وخديجة الكبرى التي هي للمال العالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ومغيرتي وذخيرتي في الماء شريعة ومطمع ومغيرتي وذخيرتي في الماء شريعة ومطمع يا الله بها يا الله بها يا الله
من المصائب عامة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب أما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ثم الصلاة على الذي ثم الصلاة على الذي خصصته بمكالمة ثم الصلاة على الذي خصصته بمكالمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بالقبول إلى حضرة أبا البتول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya tolong, udah, ayo Banser kita baca doa. Sini yang belum dapat nih, Nabi, nih Banser nih, pasukan akhirat. Saya baca, tolong diikuti. Ini doanya Rasulullah. Niatkan. Nanti setelah selesai doa ini, sampean panjenengan sedanten minta langsung sama Gusti Allah dengan harkatnya doa yang tadi diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Nggih ta Bu? Leres nggih? La ilaha illallah. Semangat. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah. Tangannya tolong angkat. Minta. Al-aman, al-aman. Min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan. Kam laka alaina min ihsan.
ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahimu ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Minta masing-masing sama Allah. Allahumma taqabbal hajatana ya Rabb. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Amin, amin. Ya Allah, pasti diterima, pasti diterima. Mau tahu ini doa kebesarannya Allah yang luar biasa. Dan kita minta ampun sama Allah dan sampaikan hajatnya. Anal ghaniyu, aku ini orang apa? Aku ini paling kaya. Aku yang memberi kekayaan kepada hamba-hambaku. Minta kepada Sang Maha Kaya. Amin. ربنا تقبل منا آمين إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آفنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا تقبل دعاءنا ربنا تقبل حاجاتنا ربنا تقبل نياتنا ربنا تقبل أعمالنا يا خير الراحمين Ya wasi'ul maghfirah Ya arhamar rahimin. Bersama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bersama-sama innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Saya undang bapak-bapak ibu-ibu insyaallah tanggal 21 Oktober di Jalan Raya depan majelis saya Samsi Sumus. Alamatnya ada di kitab. Dimulai habis asar hari Sabtu tanggal 21 Oktober. Insyaallah akan dihadiri para ulama, para pembesar penjabat dan juga daripada tokoh-tokoh Islam yang ada di Jakarta. Insya Allah kita membaca maulid dan juga daripada tabligh akbar di Jalan Raya. Alamatnya ada di kitab saya. Monggo sedanten pinarak saking majelis kula insyaallah barokah sedanten nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nembah nuwun dumateng
Nur Habib Mustafa bin Abdullah Al-Idrus yang sudah menyampaikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan semua bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, sederek sedaya para hadir, dengan berakhirnya mau'idhah hasanah yang kedua dan sekaligus doa, maka kerandon bersolawat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berakhir pula. Kami selaku Muqassimatul Awqad mohon maaf yang banyak apabila dalam penyampaian banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.